Di sebuah gang sempit, hidup seorang gadis bernama Ratna. Usianya masih muda, namun hidupnya sudah dipenuhi luka. Sejak kedua orang tuanya meninggal, Ratna tumbuh sebatang kara tanpa saudara, tanpa keluarga. Demi bertahan hidup, ia terpaksa menekuni pekerjaan yang dipandang hina oleh banyak orang, menjadi pekerja malam. Meski pekerjaannya salah, Ratna selalu menjaga sikapnya. Ia sopan pada siapa saja, murah senyum meskipun hatinya sering diliputi sedih. Namun, dunia seolah tak memberinya tempat. Setiap hari, telinganya dipenuhi gunjingan para tetangga. Dasar perempuan murahan, malam-malam pulang dengan uang haram. Pantas saja hidup sendirian, siapa juga yang mau dekat dengannya. Hidupnya cuma bawa aib di kampung ini. Ratna hanya bisa menunduk, menahan pedih di hati. Kadang ia tersenyum kecil, meski air matanya hampir jatuh. Malam hari, setelah pulang kerja, Ratna menutup pintu kayu rumahnya yang sudah lapuk. Di dalam kesepian itu, ia berlutut, mengangkat kedua tangannya, dan menangis. Ya Tuhan, aku lelah. Aku hanya ingin hidup layak, tapi aku tak punya pilihan. Jangan biarkan hatiku membenci mereka yang menghina, hanya Kau yang tahu isi hatiku. Tangisnya pecah, bercampur dengan doa yang lirih. Di balik pintu kamarnya yang rapuh, gadis itu menyimpan luka yang tak pernah dilihat orang lain. Suatu malam, tubuh Ratna mulai melemah. Panas tinggi menyerang, tubuhnya menggigil, dan batuk darah kerap keluar membasahi kain lusuh di tangannya. Nafasnya terengah, matanya sayu, dan keringat dingin mengalir di wajah pucatnya. Tetangga-tetangga hanya melihat dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menolong. Beberapa malah berbisik sambil mencibir. Itu balasan dari perbuatannya. Hidupnya penuh dosa, wajar saja kalau Tuhan murka. Ratna mendengar semua itu. Dadanya semakin sesak, namun di wajahnya tidak ada amarah. Justru yang muncul hanyalah senyum getir. Dengan sisa tenaga, ia meraih sajadah yang terlipat di sudut kamar, lalu perlahan membentangkannya. Ia berusaha bersujud, meski tubuhnya bergetar hebat. Air matanya jatuh deras, menyatu dengan lantai dingin tempat ia bersujud. Ya Tuhan, aku hamba-Mu yang penuh dosa. Ampuni aku tak kuat lagi. Aku hanya ingin pulang dengan hati bersih. Jangan biarkan aku Engkau panggil dalam keadaan kotor. Suara lirih itu pecah bersama tangis. Malam itu, Ratna terus memanjatkan doa. Di detik-detik terakhir, bibirnya bergetar menyebut nama Tuhan. Pandangannya menerawang, wajahnya damai, lalu nafasnya terhenti dengan senyum lembut. Ratna, gadis yang dulu selalu direndahkan, kini pergi meninggalkan dunia dengan taubat di penghujung usianya. Keesokan paginya, kabar kematian Ratna cepat menyebar. Gang sempit itu mendadak ramai, orang-orang berdatangan bukan karena rasa peduli, melainkan karena rasa ingin tahu. Beberapa tetangga melangkah masuk ke rumah kayu Ratna. Mereka menyingkap kain kafan yang menutupi wajahnya, dan saat itulah sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Wajah Ratna tampak bersih, bercahaya, dengan senyum tenang seolah ia sedang tidur bahagia. Dari tubuhnya, tercium wangi bunga yang lembut, memenuhi ruangan kecil itu. Tidak ada bau busuk, tidak ada kesan ngeri, hanya aroma damai yang menenangkan. Orang-orang tertegun. Mereka saling berpandangan dengan mata berkaca-kaca. Perempuan yang selama ini mereka hina, mereka sebut sampah masyarakat, justru meninggalkan dunia dengan keindahan yang tidak mereka miliki.
Seorang ibu yang dulu paling sering mencibir, kini menangis sambil berbisik. Ya Allah, aku yang masih hidup jauh lebih kotor dari dia. Padahal dia selalu sopan pada kita, sedangkan kita hanya menghina. Yang lain menunduk malu, merasa bersalah, bahkan iri. Ratna yang mereka anggap hina, ternyata pergi dengan cara yang mulia. Hari itu, semua orang belajar sesuatu. Manusia tidak bisa diukur hanya dari pekerjaan atau penampilan luarnya. Yang lebih berharga adalah hati, kebaikan, dan taubat sebelum ajal menjemput. Ratna mungkin sebatang kara di dunia, namun ia pergi dengan senyum, harum, dan meninggalkan pelajaran abadi bagi mereka yang dulu meremehkannya.